adik-adik, ketemu lagi sama Kak Grace. Gimana kabar kalian? Semoga baik, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bertemu lagi di YouTube. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Kita akan memujikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita lanjut ke lagu kedua, kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Terima kasih, Firman, Cik Dora. Dadah. Shalom teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa adik-adik yang sudah punya handphone sendiri? Angkat tangan. Oke, Cik Dora lihat udah banyak nih adik-adik yang sudah punya handphone sendiri. Mungkin ada juga adik-adik yang sering pinjam handphonenya mama atau papa, ya kan? Entah itu buat game, buat chattingan, atau buat tugas sekolah, atau mungkin ada yang buat tiktokan nih, ya enggak? Nah, selain itu pasti di sini teman-teman pernah ya namanya video call dengan entah itu teman atau saudara mungkin yang jauh di sana. Nah, biasanya dengan video call itu kita biasanya itu tahu keadaan teman kita, apakah dia sedang sedih, dia sedang gembira, apakah dia dengan keadaan sehat, dalam keadaan sehat, atau mungkin sedang sakit. Nah, biasanya nih adik-adik kalau call dengan teman-teman pasti suka bercerita ya, entah itu cerita tentang pengalaman teman-teman, pengalaman adik-adik, atau mungkin biasanya kita ngobrol tentang apa yang kita alami. Nah, ketika kita ngobrol asik, kita juga bisa membantu nih. Mungkin ada sahabat
kita yang sedang kesusahan, kita jadi mengerti apa yang sedang dia rasakan. Kita bisa membantu mereka, kita bisa menghibur mereka ketika mereka sedih, walaupun jaraknya jauh ya adik-adik. Dan juga mungkin keluarga kita, mungkin ketika kita ngobrol, ketika kita berkomunikasi, ketika kita bercerita mungkin dengan papa, mama, adik, kakak, kita jadi tahu apa isi hati mereka, kita jadi tahu kesukaan mereka, hobi mereka, atau mungkin ketika mereka sedang mengalami masalah, kita jadi tahu dan kita dapat memberikan mereka pertolongan. Nah, di sini teman-teman, Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai anak-anaknya berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita di sini mau baca bersama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, Tuhan berfirman bahwa kita harus senantiasa berdoa karena Tuhan ingin adik-adik di tempat ini tuh mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Adik-adik lebih dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan tahu apa isi hati adik-adik. Walaupun mungkin sebenarnya Tuhan itu sudah tahu isi hati adik-adik, tapi Tuhan ingin bahwa adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan. Teman-teman tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat senang sekali ketika kita berdoa. Tuhan senang ketika anak-anaknya meminta dalam nama Tuhan. Dia senang sekali untuk memberikan jawaban doa kepada adik-adik. Apalagi ketika teman-teman di sini meminta dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, di sini ada contoh dari tokoh Alkitab yang bernama Tabita. Tabita ini adalah seseorang yang suka berbuat baik dan suka bersedekah adik-adik. Bersedekah itu adalah memberi bantuan kepada orang-orang. Nah, suatu hari Tabita ini jatuh sakit dan setiap orang yang ditolong oleh Tabita itu sangat sedih sekali melihat Tabita sakit, teman-teman. Nah, lalu si Tabita ini tadi akhirnya meninggal dunia dan semua orang bersedih karena mereka mengingat kebaikan yang dilakukan oleh Tabita. Nah, lalu mereka bertemu dengan Rasul Petrus adik-adik. Lalu mereka menceritakan kepada Rasul Petrus bahwa Tabita sudah meninggal karena sakit. Lalu Rasul Petrus datang menemui Tabita dan dia berdoa di samping Tabita, teman-teman. Lalu Rasul Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan mendengar doa Rasul Petrus. Dan akhirnya Tabita bangun, dia bisa duduk, berjalan, dan dia hidup kembali adik-adik. Tuhan sangat senang sekali menolong orang lain. Tuhan senang juga menjawab doa orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini lalu bagaimana Cik Dora cara berdoa yang baik dan benar? Oke, yang pertama kita harus hormat kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan itu bisa dengan cara ini. Semisal ketika kita berdoa kita harus menutup mata dan melipat tangan. Itu adalah salah satu cara hormat ketika kita berdoa. Lalu ketika kita berdoa kita harus sertakan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus, yang berarti kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Lalu selain itu Cik Dora juga punya 5 jari berdoa. Apa itu 5 jari berdoa? Jadi ketika kita berdoa, yang pertama adalah itu menandakan kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, kita memuji Dia terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada telunjuk. Telunjuk ini mengingatkan kita supaya kita selalu bersyukur. Kita bersyukur diberi kesehatan kepada Tuhan. Kita bersyukur memiliki papa mama yang baik, adik kakak yang baik. Kita bersyukur ketika kita bisa sekolah dan masih bisa makan. Lalu jari tengah. Jari tengah mengingatkan kita kepada kayu salib. Ketika Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kita semua, menembus dosa kita semua.
Jadi ketika kita berdoa, kita harus mengakui kesalahan kita kepada Tuhan Yesus. Lalu jari manis. Jari manis ini biasanya itu kalau orang yang sudah menikah, biasanya mereka pakai cincin di jari manis, yang berarti hubungan baik dengan sesamanya. Jadi ketika melipat tangan lalu kita melihat jari manis, itu artinya kita juga bisa mendoakan seseorang yang dekat dengan kita, misal papa kita, mama kita, adik, kakak, atau sahabat kita, kita juga bisa mendoakan orang yang belum mengenal Tuhan. Kita juga bisa mendoakan orang-orang di luar sana yang mungkin sedang dalam musibah atau mungkin sedang kesusahan. Lalu yang terakhir adalah kelingking. Yang paling kecil itu adalah menandakan kita. Mungkin kita saat berdoa kita bisa bercerita kepada Tuhan, mungkin masalah kita, mungkin ketika kita senang kita juga bisa loh bercerita kepada Tuhan apa yang kita alami. Atau mungkin ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga bisa minta kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih kalau berdoa itu gratis? Enak loh berdoa itu. Kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, tanpa biaya. Nggak seperti handphone, kita harus beli pulsa dulu, baru kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Enak kan kalau berkomunikasi dengan Tuhan? Sudah gratis, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kita bebas meminta apa saja. Oke, jadi tetap berdoa ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau tutup sekolah minggu ini, kita mau berdoa bersama-sama dengan 5 jari berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke, sekarang kita mau tutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa bersama-sama dengan 5 jari berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang mulia, saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Untuk kesehatan kami, untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan, kami dapat makan dan minum Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, mungkin Tuhan hari ini Tuhan kita melakukan dosa-dosa yang mungkin kita tidak ketahui atau yang kami sengaja Tuhan, kiranya Engkau sedia Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan kami pada hari ini Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik di rumah Bapa, beri mereka kesehatan, beri mereka semangat Tuhan, semangat untuk belajar walaupun sekolahnya online, walaupun sekolah minggunya juga online. Tuhan berikan semangat kembali Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan, mungkin ada di rumah ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Engkau jamah Tuhan. Jika ada yang malas, Tuhan kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka sehingga mereka mau kembali Tuhan sekolah minggu bersama-sama dengan kami Tuhan. Lalu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami masih bisa bersekolah minggu Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup sekolah minggu online pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.